Karena permasalahan Bilal sampai saat ini itu udah olahraga, tapi pas jaga pola makan itu sulit banget. Bisa jadi ntar ada temen yang nawarin untuk minum boba nih. Masih minum, masih terima, masih masuk aja gitu. Dan dari sisi Ko Agus nih, kira-kira apakah itu masuk ke kategori produktif untuk menjaga pola makan? Menurut aku iya sih, maksudnya itu lebih tepatnya tuh lebih ke kebiasaan positif lah yang kalian itu terutama yang masih muda bisa akuisisi. Itu kan tanda kutip peraturan ya, yang sebenarnya kalau misalnya kita langgar kita nggak salah. Maksudnya kita nggak mendapatkan suatu hukuman yang berat kan. Kita cuma malu sama diri kita sendiri bahwa kita udah bikin peraturan atau komitmen tapi kita langgar. Tapi punya peraturan itu tuh menurut aku ngebuat kita tuh lebih fokus. Jadi contoh kalau tadi kamu bilang temen nawarin boba gitu. Tapi kalau misalnya kita udah punya peraturan bahwa oh gue nggak mulai makan gue jam 12 sampai jam 12. Berarti kan kalian tahu kalau misalnya ditawarin apapun sampai jam 12, kalian punya default, kalian punya kebiasaan adalah no. Oke. Dan itu menurut aku tuh bagusnya adalah untuk bikin orang itu, oh gue fokus nih sekarang nih. Gue mau dari gue bangun sampai jam 12 siang nanti itu gue udah ada kerjaan yang gue pengen kerjain. Lu kasih sesuatu hal-hal yang menurut gue gak penting, contohnya nawarin makanan, ya gue langsung defaultnya no gitu. So untuk menjawab pertanyaan kamu secara spesifik, menurut aku sih mempunyai peraturan yang kamu bisa komit dalam waktu jangka panjang 5 tahun itu adalah sesuatu yang bagus banget. Contoh di konteks aku adalah intermittent fasting. Oh iya, iya. Berarti intermittent fasting ini kalau dijalani dalam 1 tahun itu kayak jadi kebiasaan kecil yang kemudian di tahun kedua dan tahun ketiga ya udah nggak seberat di tahun pertama gitu. Benar. Iya, 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 iya. Tapi dampaknya dari intermittent fasting, Ko Agus selama ini apa? Kalau misalkan secara biologis aku nggak nge-track. Tapi kalau misalkan secara suges atau secara subjektifnya aku berasa dengan aku intermittent fasting, aku berasa harinya aku itu lebih produktif. Kayak aku bilang kan, bahwa aku tuh mempunyai suatu jam makan yang aku komit, alhasil jadinya berasa kayak seakan-akan aku tuh udah melakukan sesuatu to-do list yang aku udah centang. Oh iya. Jadi kayak secara ada dalam otak aku melakukan intermittent fasting itu kalau misalkan aku udah kayak layaknya orang loading lah. Kalau udah jam 12 sampai jam 8 gitu, centeng gitu. Kayak aku mempunyai suatu dopamin yang aku rasakan bahwa kayak, wah gue udah melakukan sesuatu yang gue komit gitu. Itu secara subjektifnya. I see. Dan aku pernah lihat postingan bagus yang viral waktu itu ya. Jadi di share sama teman aku soalnya 30 hari tantangan tanpa gula. Emang bisa 30 hari tanpa minum sesuatu itu ada gulanya? Atau kan nggak harus minum sesuatu yang ada gula. Nasi juga kandungannya gula, tepung juga kandungannya gula. Berarti bisa jalani 30 hari tanpa sesuatu yang berbau gula atau gimana? Yang aku coba bener-bener nggak ada konsumsi gula sama sekali, sampai nasi pun aku nggak konsumsi, itu 4 hari pertama. Oh, I see. Di 4 hari pertama tapi alhasil aku malah diare, mencret, dan aku abis itu googling ternyata memang kalau misalkan ada yang namanya itu no sugar withdrawal symptoms. Oke. Dimana kalau misalkan kita punya tubuh itu benar nggak ada gula, akan terjadi contoh diare. Itu memang akhirnya tanda kutip bisa bahaya lah gitu. Jadi aku nggak rekomendasi buat orang bener langsung ekstrim kayak gitu. Tapi kenapa aku coba melakukan tantangan itu? Rasionalnya aku adalah pertama aku dikasih tahu sama orang bahwa Indonesia itu salah satu populasi yang tingkat kematiannya itu tinggi karena diabetes. I see, ya benar. Nah dari sana aku berasa emang aku konsumsi gula berapa banyak sih, karena aku lihat ternyata konsumsi gula juga lumayan banyak gitu loh. Dan aku pengen tahu apakah sebenar kalau misalkan kita konsumsi gula itu banyak banget benefitnya. Dan aku lihat ada satu YouTube video namanya Dr. Berg. Dr. Berg itu banyak banget tuh kasih tahu terhadap kalau berhenti konsumsi gula itu bisa terjadi apapun. Contoh yang paling mudah ya pastinya weight loss, turun berat badan. Habis itu kalau kita ngomongin berikutnya adalah kalian punya muka jadi berubah, terus diklaim bisa energi segala macam. Nah semua narasi ini akhirnya membuat aku berani untuk mencoba 30 hari tanpa ada gula. Dan kalau ditanya hasilnya apa, aku sih berasa sih yang paling benar-benar berasa selain weight loss ya. Weight loss kan benar kelihatan kan ya. Orang-orang bilang lebih tirus segala macam itu kan kelihatan kan ya. Yang salah satu yang menurut aku yang paling penting adalah more energy sih. Ya, kerasa. Karena kalau mungkin agak aneh ya, dan mungkin buat orang-orang juga berasa agak kontradiktif gitu. Lu kan minum gula justru lu makin energi kan. Kenapa lu bisa bilang lu kagak ada gula jadi lu malah ada energi gitu.
Jadi argumennya kalau misalkan ada gula yang aku rasain ya, kalau misalnya ada gula, aku tuh setiap kali konsumsi gula, naik. Tapi abis itu turun cepet. Ya. Tapi kalau misalkan nggak ada gula sama sekali, stabil nih. Mungkin nggak pernah naik se-ekstrim yang kayak misalkan kita konsumsi gula gitu. Tapi begitu kita nggak konsumsi gula, udah stabil aja terus stagnan. Dan akhirnya hari-harinya stress levelnya segala macam lebih manageable. Dibandingkan naik, stresnya kenceng banget tapi kan aktif kan gitu kan ya. Kenceng banget gitu kita sugar rush kasarnya kan. Tapi begitu kita turun, terus kita lagi stres, bingung kan kita. Udah itu malah jadi cranky gitu. Sedangkan kalau misalkan kita energinya stabil, kita nggak cranky. Kita bisa lebih rasional lah untuk melakukan suatu keputusan. Dan aku rasa itu sih yang paling penting dari aku punya eksperimen itu. Bahwa ternyata untuk kita bisa mengambil keputusan efektif, nggak usah pakai gula gitu. Nggak usah. Kita bisa maintain energi kita di satu level dan itu yang paling penting menurut aku. Karena aku pernah baca juga artikel yang menyebutkan kalau wanita itu maksimal konsumsi gulanya itu 6 sendok per hari atau 100 kalori. Kalau pria itu 9 sendok per hari. Ya, Sudah kalau makan. gramnya itu kalau nggak salah 25 gram. Ya, sekitaran 22-25 gram. Ya, benar sekitaran itu. Dan kenapa aku bahas tadi karena ada cerita lucu waktu pertama kali aku bawa teman-teman dari Jepang ke Indonesia waktu itu, ke Aceh tepatnya. Ketika ngelihat kebiasaan minum teh orang di Aceh itu sendoknya bisa 5 sendok dalam satu teh gitu. Jadi teman-teman Jepang tadi kaget ketawa, wah amai katanya, manis banget gitu. Karena di budaya Jepang kan mereka kalau minum teh itu karena gula. Nah dari sana kita bisa ngelihat bahwa kita membiasakan sesuatu yang kadang tanpa kita sadari itu menimbun penyakit di masa yang akan datang gitu. Bisa jadi konsumsi 5 sendok gula dalam satu kali minum teh itu adalah penyebab kenapa kamu punya kanker di 30 tahun yang akan datang, kenapa kamu bisa kena obesitas atau penyakit-penyakit yang memang jadi masalah di masa yang akan datang gitu. Dan itu juga bisa kita lihat kenapa budaya orang Jepang itu bisa jadi sehat ya karena dari hal kecil kayak teh aja mereka nggak melibatkan gula dari sana. Dan aku mikir ternyata ini adalah kebiasaan yang tanpa kita sadari itu menjadi budaya justru yang terus dipertahankan gitu. Makanya kalau aku lihat kayak ada orang kayak Ko Agus tadi bisa challenge dirinya sendiri untuk mengurangi konsumsi gula. Dibayangin ada 100 atau 1000 orang kayak Ko Agus saja itu bisa menurunkan tingkat penyakit di masa yang akan datang.